Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah tentang Dhammanupassana Bojjhanga Papa, yaitu melakukan pengamatan terhadap Dhamma, terhadap 7 faktor pencerahan. Bhikkhu yogi, bagaimanakah harus melakukan pengamatan terhadap Dhamma objek sebagai 7 faktor pencerahan. Sekarang bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap objek Dhamma sebagai 7 faktor pencerahan? Bhikkhu yogi mengetahui ketika ada sambojjhanga. Ketika tidak ada sambojjhanga, mereka juga mengetahuinya. Dengan mengetahui sati, maka sati ini akan mengalami kemajuan dan akan menjadi lebih kuat. Dan ini pun ia mengetahuinya. Para bhikkhu yogi, ketika memiliki sambojjhanga, Anda mengetahuinya. Pada saat Anda bermeditasi, meditasi Anda memiliki perhatian murni yang lebih kuat, sampai Anda bisa mencapai pada objeknya, dan Anda mengetahui hal itu. Apakah berlangsung untuk beberapa menit, misalnya 5 menit atau 10 menit? Pada saat Anda mengamati gerakan kembang kempis ataupun angkat, maju, letakkan, Anda sebagai yogi, Anda mengetahuinya, atau Anda bisa sampai pada objeknya dan bisa melihat pada objek itu. Andaipun Anda tidak bisa mencapai pada objeknya, Anda mengetahui bahwa Anda tidak memiliki perhatian murni. Ketika perhatian murni ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, mereka akan tahu, akan bisa sampai ke objeknya. Ketika perhatian murni ini menjadi jernih dan mengalami kemajuan, Anda pun mengetahuinya. Pada saat para yogi datang untuk interview, sebagai guru, Sayadaw mendengarkan laporan itu. Tetapi Anda sendiri juga perlu mengetahui apakah Anda memiliki perhatian murni atau tidak. Kalau Anda memiliki perhatian murni, maka perhatian murni Anda ini bisa berkembang menjadi lebih kuat. Di dalam retret ini, Anda sudah berada di sini selama 22 hari. Yogi sebagai yogi yang baru, setelah 22 hari, Anda harus mengetahui bagaimanakah perkembangan perhatian murni Anda pada waktu melakukan meditasi duduk ataupun meditasi jalan. Sebagai yogi lama, mungkin ini adalah kali pertama Anda misalnya mengikuti retret selama 1 bulan. Kemudian untuk yang lain ada yang sudah kali kedua. Atau mungkin ada yogi lain yang ini adalah kali pertama mengikuti retret 2 atau 3 bulan. Ketika perhatian murni menjadi maju, maka Anda akan bisa melihat dengan jelas. Anda tidak akan banyak kehilangan objek Anda. Ketika Anda membuka mata, memejamkan mata, ketika Anda duduk atau akan berdiri, pada saat makan, mengunyah ataupun menelan, Anda tidak akan tercecer pengamatannya ketika Anda memiliki perhatian murni. Andaipun terlewatkan, Anda bisa segera menangkapnya kembali. Ketika Anda berjalan, mungkin saat itu Anda berpikir dan Anda mengikutinya. Mengikuti pikiran itu. Ketika Anda sadar, Anda berpikir, Anda tidak sampai pada objeknya, Anda segera kembali. Ketika Anda memiliki perhatian murni, Anda pun mengetahuinya. Dengan cara begitu, Anda bisa mengalami kemajuan. Apakah Anda memiliki perhatian murni atau tidak?
Anda mengetahui. Apakah Anda mengalami kemajuan atau tidak, Anda juga perlu mengetahuinya. Agar Anda bisa mencapai kemajuan di setiap hari, Anda perlu memiliki perhatian murni. Anda harus tahu dengan jelas, tahu dengan jernih. Sehingga perhatian murni Anda ini akan menjadi lebih lengkap. Karena Anda memiliki perhatian murni, Anda mengetahui. Pada saat Anda tidak memiliki perhatian murni, Anda pun mengetahui. Dengan cara itu, Anda bisa menangkap kesadaran Anda lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini adalah penjelasan yang sangat penting untuk para yogi. Ketika para yogi melaporkan kepada guru, Anda harus mengetahui. Misalnya tahun lalu bagaimana prakteknya, sekarang bagaimana kemajuan yang didapat. Atau 2 ataupun 3 atau 4 tahun yang lalu. Seberapa perhatian murni Anda mengalami kemajuan. Ketika Anda memiliki perhatian murni, maka Anda tidak akan melakukan pengendalian. Pengendalian ini tidaklah sama dengan perhatian murni. Ketika Anda mengendalikan, itu Anda bergerak perlahan-lahan, tetapi sesungguhnya Anda tidak memiliki perhatian murni di sana. Ketika Anda mempraktekkan meditasi perhatian murni ini, Anda tahu bahwa Anda memiliki perhatian murni dan Anda tidak melakukan pengendalian. Para yogi yang datang interview, mereka merasa tidak melakukan pengendalian. Guru berharap murid juga mengetahui keadaannya sendiri. Juga ketika misalnya Anda masih memiliki banyak bertanya, Anda juga mengetahuinya. Ketika Anda menaruh banyak pengharapan, Anda mengetahuinya. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda melakukan pengamatan. Padahal tidak demikian. Sayadaw berbagi pengalaman beliau di waktu awal beliau mempraktekkan meditasi. Pada saat pertama kali mempraktekkan meditasi, Sayadaw berpikir bahwa Sayadaw melakukan pengamatan terhadap objeknya dan bisa sampai pada objeknya. Tetapi sesungguhnya beliau lebih kerap kali berpikir. Beliau kemudian tiba-tiba membuka mata beliau tanpa pengamatan. Kemudian beliau mengetahui bahwa pada saat itu sesungguhnya beliau bukanlah melakukan pengamatan tetapi hanya berpikir. Lalu beliau membuka mata beliau dan berhenti bermeditasi, kemudian memikirkan bagaimana seharusnya melakukan pengamatan. Dan beliau akan melakukan pengamatan secara berhati-hati. Beliau praktek kembali, beliau berpikir bahwa bisa sampai pada objeknya, tidak kehilangan objeknya. Tetapi ternyata pada saat meditasi itu masih terlalu banyak renungan. Memang ada kemajuan, tetapi masih banyak pemikiran atau penganalisaan. Ketika Anda mengalami kemajuan, Anda mengetahui keadaan itu. Dengan cara itulah Anda bisa mengetahui apakah Anda memiliki perhatian murni atau tidak. Akhirnya, jika Anda tidak memiliki perhatian murni, atau perhatian murni Anda kurang, ataupun Anda memiliki cukup perhatian murni, Anda tahu dengan jelas. Dengan perhatian murni ini, Anda kemudian melakukan pengamatan pada objeknya. Misalnya gerakan kembang kempis atau angkat, dorong, letakkan. Pada waktu Anda makan pun Anda bisa melakukan pengamatan. Pada saat berjalan, juga pada saat Anda berada di kamar.
Demikian pula pada waktu Anda berada di kamar kecil, sedang mandi, sedang membasuh muka, sedang merebahkan badan atau akan bangun. Anda sedang berada di bandara, Anda sedang berbicara, Anda bisa selalu mengerahkan perhatian murni. Karena perhatian murni ini adalah salah satu dari 7 faktor pencerahan. Ketika perhatian murni Anda menjadi lebih kuat, pasti di dalam kehidupan ini Anda bisa mencapai nibbana ataupun magapala. Pada saat Anda memiliki perhatian murni ini, Anda memiliki perhatian murni yang baik, maka Anda bisa mencapai nibbana di kehidupan ini juga. Demikian pula mendapatkan magapalanyana di kehidupan ini juga. Bhikkhu yogi yang memiliki Dhamma Vicaya. Dhamma Vicaya ini diterjemahkan sebagai penyelidikan terhadap Dhamma. Memiliki Dhamma Vicaya ini maksudnya adalah Anda bisa melihat bagaimana nama dan rupa ini selalu berubah. Di dalam kata-kata Dhamma Vicaya ini menjelaskan tentang pengetahuan vipassana. Ketika memiliki Dhamma Vicaya, Anda mengetahuinya. Ketika Anda memiliki pengetahuan vipassana, Anda mengetahuinya. Demikian juga jika Anda melihat nama rupa berubah, Anda juga mengetahuinya. Tetapi ketika Anda tidak memiliki Dhamma Vicaya ini, Anda juga mengetahuinya. Apabila Anda memiliki Dhamma Vicaya, Anda mengetahui, maka Anda bisa mengalami kemajuan. Tetapi jika Anda belum memahami, kemudian Anda berpikir bahwa nama dan rupa ini selalu berubah, 4 unsur selalu berubah, maka Anda tidak akan bisa mengalami kemajuan dalam meditasi Anda. Karena sesungguhnya Anda belum memiliki tahapan itu, tetapi Anda memikirkannya bahwa Anda sudah mempunyai kemampuan itu. Sebagai yogi, jika ada kemampuan itu, Anda mengetahuinya, Anda tidak memiliki, Anda juga mengetahuinya. Ketika Anda tidak atau belum memiliki Dhamma Vicaya, Anda berusaha untuk lebih maju. Ketika Anda sudah memiliki dan Anda mengetahuinya, Anda juga akan menjadi lebih maju. Melihat pada nama dan rupa, ini juga terdiri dari banyak tingkatan. Pada awalnya, Anda melihat bahwa perasaan ini selalu berubah, kesadaran berubah, cetana berubah, ingatan atau sanya juga berubah, rupa juga selalu berubah. Setahap demi setahap, ketika Anda mengalami kemajuan dalam praktek meditasi Anda akan melihat bahwa mereka itu berubah dengan sangat cepat. Semua hal yang berkondisi itu muncul kemudian lenyap. Anda berpikir itu juga muncul akan segera lenyap. Anda mengingat sesuatu, muncul juga kemudian lenyap. Ketika Anda merasa bergembira pun ini akan berubah. Pada waktu Anda sudah sangat maju, Anda hanya akan melihat muncul dan lenyap saja. Anda bahkan tidak bisa memberikan definisi atau batasan objek apakah itu. Di dalam kesadaran atau pikiran Anda hanya ada muncul dan lenyap saja. Tetapi semuanya bisa Anda amati. Anda pada awalnya melihat
kemunculan dan berakhir. Kemudian setelah mengalami kemajuan, penglihatan ini akan menjadi lebih jelas. Bahwa mereka itu muncul, bertahan sejenak, kemudian lenyap. Pada saat Anda sudah mencapai kemajuan, Anda bisa tidak merasakan adanya tubuh ini. Perasaan, semuanya juga perasaan. Semuanya ini hanyalah muncul kemudian berlalu. Pada saat Anda memiliki Dhamma Wijaya, Anda mengetahuinya. Pada saat Anda tidak memiliki Dhamma Wijaya, Anda juga mengetahuinya. Dengan cara seperti itulah, di setiap kali Anda praktek, maka Anda akan bisa lebih melihat pada nama dan rupa ini. Anda akan terhenti atau Anda akan mengalami kemandekan jika Anda berpikir tentang anicca, dukkha, dan anatta. Dan ini bukan didapat dari praktek meditasi Anda. Anda hanya berpikir dari buku yang pernah Anda baca atau ceramah yang pernah Anda dengar. Itu adalah anicca, dukkha, dan anatta. Padahal sejatinya Anda tidak melihat mereka. Ini akan membuat meditasi Anda mengalami kemandekan. Karena Anda tidak betul-betul memahaminya. Ketika Anda membaca buku, jika Anda mengetahui dari praktek Anda, maka pada saat Anda membaca buku, Anda akan bisa melihat dengan jelas. Anda akan bisa melihat ajaran Buddha dengan lebih jelas. Anda tidak akan mengalami kebingungan dalam praktek Anda. Ini adalah satu-satunya jalan. Anda akan bisa melihat nama dan rupa, kemudian Anda juga bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta, melihat pengetahuan-pengetahuan vipassana lebih banyak lagi, secara lebih jernih. Anda harus mempraktekkan sesuai dengan jalan. Anda merasa lebih jelas dan Anda tidak memiliki kebingungan. Ini adalah cara praktek yang benar. Anda harus betul-betul paham bagaimanakah cara praktek yang benar. Jadi Anda bisa mengetahui pengetahuan pandangan terang ini dengan lebih jernih dan Anda tidak mengalami kebingungan karena Anda betul-betul memahaminya. Itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta. Dari melihat, mendengar, mencium, merasakan, kemudian juga melakukan pengamatan terhadap 5 kanda, 5 niwarana, 6 landasan internal dan eksternal pintu indera, semuanya akan bisa Anda lihat bahwa mereka itu muncul kemudian lenyap. Anda bisa melihat Dhamma Wijaya ini secara lengkap. Ketika Anda memiliki Wirya Sambojjhanga, Anda mengetahuinya. Dan ketika Anda tidak memiliki Wirya Sambojjhanga, Anda mengetahuinya. Dengan cara itu, Anda bisa mengalami kemajuan. Jika Anda tahu Anda tidak memiliki cukup wirya, Anda berusaha untuk meningkatkannya. Ketika Anda memiliki wirya, Anda memiliki wirya yang memadai, Anda bisa mempraktekkan meditasi ini tanpa merasakan kelelahan. Jika wirya Anda ini menjadi lebih seimbang lagi,
ketika Anda melakukan meditasi duduk, meditasi jalan, dengan adanya wirya itu, Anda bisa membawa pengamatan Anda kepada objeknya. Ketika ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir, Anda bisa melakukan pengamatan terhadapnya. Pada saat Anda memiliki wirya, tubuh yang melengkung, kemudian yang bergetar ataupun miring akan berkurang. Posisi Anda akan sangat rapi. Dan Anda bisa mengamati sampai pada objeknya. Ketika ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir, Anda mengetahuinya dan Anda bisa segera melakukan pengamatan. Pada waktu Anda memiliki wirya, Anda tahu pada saat itu Anda tidak akan mengalami kemalasan ataupun kejemuan. Pada saat Anda tidak memiliki wirya, Anda pun juga mengetahuinya. Pada waktu terjadi demikian, Anda melakukan pengamatan sehingga Anda bisa mengamati sampai pada objeknya. Dan wirya Anda bertambah lagi. Buddha mengatakan, pada saat Anda memiliki wirya, Anda harus mengetahuinya. Ketika tidak cukup wirya, Anda juga mengetahuinya. Dengan cara seperti itu, energi Anda akan bisa mengalami kemajuan. Jika Anda mempraktekkan dengan cara seperti itu, maka wirya Anda atau energi Anda akan lengkap. Yaitu Anda memiliki sati juga Dhamma Wijaya. Dan Anda memiliki wirya yang energi yang seimbang. Anda akan mampu melihat dengan lebih jernih. Wirya Sambojjhanga Anda menjadi ada di setiap saat. Semua menjadi lancar. Anda tidak perlu mengerahkan terlalu banyak energi. Ketika Anda memiliki wirya Sambojjhanga, maka usaha Anda akan meningkat. Kadang-kadang usaha ini juga kurang kuat. Pada waktu usaha Anda terlalu berlebihan, ini akan mengakibatkan pikiran Anda banyak mengembara. Tetapi ketika energi Anda berkurang, Anda sulit untuk bisa mengamati sampai pada objeknya. Jadi, energi atau wirya ini haruslah seimbang, haruslah UPK. Pada waktu misalnya energi Anda ini tidak seimbang, berlebihan atau berkurang, ini harus diseimbangkan. Sayadaw memberikan penggambaran seperti kalau Anda mau melempar batu pada satu sasaran. Ketika energi atau wirya Anda ini seimbang, maka Anda akan sampai pada target itu. Jika energi Anda berlebihan, Anda juga tidak bisa mencapai targetnya. Dan apabila energi Anda kekurangan, maka Anda juga tidak bisa sampai pada target Anda. Hanya pada saat Anda memiliki energi yang seimbang, barulah Anda bisa melempar sampai pada targetnya. Pada waktu wirya Anda tidak seimbang,
berlebihan ataupun berkurang, Anda harus melakukan pengamatan sampai Anda bisa mengamati pada sasaran atau objeknya. Seperti waktu Anda mengamati kembang kempis, angkat, dorong, letakkan pada waktu Anda akan duduk atau berdiri. Anda harus mempunyai wirya ini yang tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, sehingga Anda bisa praktek pengamatan sampai pada objeknya. Wirya Anda haruslah seimbang atau UPK. Dengan memiliki wirya yang seimbang, Anda tidak akan merasa malas, tidak akan merasa jemu, juga tidak akan merasa kelelahan. Ini adalah jika Anda memiliki wirya sambujangga. Pada malam hari ini, Sayadaw tidak bisa menyelesaikan semua dari 7 faktor pencerahan. Sayadaw besok masih akan melanjutkan dengan piti dan pasadi. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.